Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Masih sehat? Alhamdulillah, nampaknya semua masih sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cerita rakyat. Ada yang sudah tahu apa itu cerita rakyat? Ya, cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun melalui secara lisan. Dan di sini Bapak sudah menempelkan beberapa foto tentang cerita rakyat. Yang pertama adalah Malin Kundang, yang kedua adalah Timun Mas, yang ketiga adalah bawang merah dan bawang putih, dan yang keempat adalah Sangkuriang. Nah, di sini Bapak akan memperdengarkan kepada anak-anak sekalian tentang cerita masalah Malin Kundang. Silahkan didengarkan. Malin Kundang. Tersebutlah sebuah desa nelayan di daerah Sumatera Barat. Seorang ibu dan anaknya yang sangat miskin. Sang ibu harus bekerja keras agar mereka berdua bisa makan. Nama anak dari ibu ini adalah Malin Kundang. Karena merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya, Malin memutuskan untuk pergi merantau agar dapat menjadi kaya raya setelah kembali ke kampung halamannya kelak. Sampai akhirnya ia sampai di sebuah desa dan mulai berdagang di sana. Lama-kelamaan, Malin berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal pedagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Suatu hari, Malin mengajak istrinya berlayar dan berlabuh di dermaga dekat desanya. Di sana ia disambut meriah oleh para penduduk setempat. Di antara mereka ada sang ibu mencoba menyelinap di tengah keramaian. Malin Kundang nan gagah sempat tidak dikenali oleh sang ibu. Tapi ketika ia melihat tanda di tangannya, yakinlah ibu itu bahwa saudagar yang gagah itu adalah anaknya. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan ibu kabar, nak? Kata ibu Malin sambil memeluk Malin Kundang. Saat melihat wanita tua yang berpakaian lusuh dan kotor itu berani memeluknya, Malin Kundang menjadi marah meskipun ia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Dia malu bila hal ini diketahui oleh istri dan juga anak buahnya. Kau bukan ibuku, perempuan tua. Pergi dan nyahlah kau dari hadapanku, ujar Malin Kundang kasar. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, ibu Malin Kundang sangat terkejut. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Lalu ia pun berucap, "Wah, Malin, anakku, mengapa kau lupakan ibumu? Kau memang anak durhaka. Kukutuk kau jadi batu." Nah, setelah kita mendengarkan cerita Malin Kundang, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah coba sebutkan tokoh dan watak daripada cerita Malin Kundang. Kemudian yang kedua, coba ceritakan kembali cerita yang kamu dengarkan. Dan yang ketiga adalah pelajaran apakah yang dapat kita ambil
daripada cerita maling kundang tersebut. Jadi yang pertama tadi, tokoh. Siapakah tokoh daripada pemain maling kundang itu dan beserta wataknya? Yang pertama, tokohnya adalah maling kundang. Wataknya ini adalah dulunya dia adalah seorang anak yang baik. Tetapi setelah dia memperoleh kekayaan, dia menjadi angkuh dan sombong. Dan yang kedua adalah seorang ibu yang tua renta, yaitu ibunya maling kundang. Dia ini sangat penyabar, sangat sabar menunggu kedatangan anaknya. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil daripada cerita masalah maling kundang ini adalah seperti apapun keadaan orang tua kita, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Nah, setelah kita mengetahui tokoh dan pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian, yaitu coba nanti kalian cari buku tentang cerita-cerita rakyat, kemudian kalian salin di buku tulis dan kalian ceritakan pada pertemuan selanjutnya. Bapak kira pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi